Mbak, ini kan Mbak Nilu punya, Nilu Jalantik, Foundation, ada juga tentunya, menjadi entrepreneur, ada, shoes yang, ataupun sendal yang sampai sekarang Mbak Nilu masih kerjakan bersama dengan perempuan-perempuan. Sebenarnya seberapa, banyak sih sekarang ini, pekerjaan dari Mbak Nilu dan juga bagaimana, pendapat atau pandangan dari Mbak Nilu mengenai perempuan Indonesia sekarang yang tentunya pasti erat kaitannya, dikait-kaitkan misalnya dengan, generasi, Y, generasi Z, milenial dan lain sebagainya. Kan saat ini campur-campur nih, Mbak. Jumlah teamwork kami tetap sama, jadi bertambah, akan tetapi untuk divisi-divisi misalnya divisi produksi dan juga di divisi operasional itu 4L kami panggil mereka, yaitu Apa tuh? lelaki-lelaki. Oh. Jadi kita selama 19 tahun menjalankan usaha ini, teamwork kita tetap sama dan sekarang sudah dijalani oleh generasi kedua. Jadi anak mereka sekarang yang mengabdi bersama Nilu Jelantik ditemani oleh ayahnya misalnya seperti itu. Dan di Nilu Jelantik ini ya kami memang usaha ini memang kecil, memang ukurannya itu memang mungil, akan tetapi ya memang kalian sudah tahu sendiri kalau namanya memang sudah mendunia, sudah go internasional dan lain sebagainya. Akan tetapi buat Mbok, in this little house, in this small house, disinilah cinta itu kita sebarkan dalam bentuk karya cantik yang bernama Nilu Jelantik. Disinilah cinta itu kita sebarkan dalam bentuk kelas-kelas yang Mbok Nilu isi dengan cara memberikan semangat kepada generasi muda kita, tidak hanya dalam berkarya ataupun dalam belajar misalnya agar tidak mengecewakan orang tua dan keluarga, akan tetapi juga bagaimana caranya agar mereka bisa merajut perbedaan-perbedaan di negeri ini agar menjadi sebuah karya tangan yang indah. Jadi itu maksud Mbak Nilu juga sih untuk apa ya? Untuk kita menghindar sejenak dari hiruk pikuk yang di luar sana yang penuh dengan perbedaan dan lain sebagainya. Karena perbedaan itu bisa indah loh gitu loh. Nah, itu kami representasikan dengan karya dan juga di saat yang sama kami representasikan dengan suara Mbak Nilu sendiri sebagai seorang perempuan yang dimana memang kita di luar dikenal sebagai aktivis pembela perempuan ya. Jadi di mana ada perempuan yang termarginalkan yang misalnya harus kami suarakan, ya kami ada di sana. Baik anak kecil, baik perempuan yang sudah menikah, ataukah misalnya perempuan yang misalnya haknya di dunia kerja atau tempatnya bekerja memang harus kita advokasi dan lain sebagainya. Nah, perempuan di Indonesia itu sendiri, kemarin Mbak Nilu sempat nulis, perempuan di Indonesia itu sendiri kita memiliki begitu banyak bukan keistimewaan ya, kita memiliki begitu banyak potensi yang bisa kita jadikan senjata ya bahasanya ya, untuk kita menjadi siapapun yang kita mau, seperti tadi yang Ibu Erika sampaikan. Ibu Erika, salam kenal dari saya. Akan tetapi tidak melulu semata-mata perempuannya itu misalnya tidak mengambil kesempatan itu. Karena di sini adalah kita masih menganut sistem patriarki. Mau tidak mau, itu sudah menjadi way of life selama ratusan tahun di negeri ini gitu kan. Memang Mbak Nilu dan Ibu Erika juga menyampaikan, you can be anything you want gitu kan, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Dan perempuan-perempuan di Indonesia saat ini yang menjadi bagian dari generasi X, Y, Z, milenial dan lain sebagainya, kalian memiliki apa yang dulu kami tidak punya. Teknologi itu ada di dalam genggaman kalian. Nah, kalau misalnya mereka ingin misalnya menjadi seseorang, anak-anak perempuan ini, misalnya ingin menjadi pelayan masyarakat misalnya. Nah, kendalanya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka misalnya ingin menjadi seorang CEO misalnya di sebuah perusahaan atau misalnya menjadi seorang direktur gitu kan. Kendalanya lebih besar dalam artian apa? Karena secara tidak langsung akan bersentuhan dengan yang namanya politik. Ya. Nah, disinilah diperlukan peran-peran perempuan-perempuan lainnya untuk memberikan rasa percaya diri, untuk mengatakan kepada
orang-orang yang berjuang di luar sana dan memilih jalur itu untuk berjuang, karena semua jalur mulia. Mau jadi ibu rumah tangga itu mulia, mau jadi karyawan itu mulia, mau jadi entrepreneur itu juga mulia, mau jadi politisi juga sangat mulia. Setiap orang mempunyai perannya masing-masing dan di saat yang sama menjadi berkat dan manfaat untuk masyarakat dengan perannya masing-masing itu. Karena kita masih berada di sebuah negara Republik Indonesia yang masih sangat-sangat tergantung dari setiap keputusan politik dan juga undang-undang. Nah, disinilah peran-peran kalian, generasi muda, generasi yang juga sudah lebih senior, kalian harus paham, hidup itu hanya sekali. Sekali kalian scroll HP, udah hilang 5 menit. Scroll lagi, udah hilang 5 jam. Scroll kelamaan, mungkin 5 hari waktu kalian hilang, dan itu tidak akan kembali. Waktu bisa digunakan, akan tetapi tidak bisa kalian keep. Waktu itu akan terus berlalu. Yang bisa kalian lakukan adalah memaksimalkan potensi yang kalian miliki, mengerjakannya dengan prinsip dan integritas, dan di saat yang sama kalian menjadi suara bagi perempuan-perempuan lainnya. Mungkin kalian nggak bisa bersuara misalnya untuk seorang anak perempuan yang misalnya mengalami pelecehan seksual misalnya. Kalian belum bisa bersuara misalnya di parlemen misalnya, karena kalian belum menjadi anggota DPR misalnya. Akan tetapi kalian bisa mensupport undang-undang yang sedang misalnya diperjuangkan oleh wakil rakyat tersebut. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil misalnya bagaimana kita bisa menjadi pelindung bagi anak-anak kita di rumah, bagi adik kakak kita di rumah, dan dari hal-hal yang kecil ini akan nantinya menjadi hal yang besar. Jadi Indonesia ini menjadi rumah bagi hampir setengah dari total penduduknya adalah perempuan. Nah, jika bukan kalian yang menyuarakan hak perempuan lainnya, siapa lagi?